Siti Aulia, seorang wanita yang sudah lama hidup mandiri di Jakarta, akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Selama ini, ia fokus pada pekerjaannya di sebuah perusahaan swasta ternama dan berhasil membangun karir yang stabil. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kerinduan akan seseorang yang bisa menemani hari-harinya, berbagi tawa dan duka. Dia ingin seseorang yang bisa melengkapi dirinya, menjadi teman berbagi cerita dan bahu tempat bersandar. Pertemuan pertama Siti dengan Iqbal terbilang sederhana tapi membekas. Mereka bertemu di sebuah acara pernikahan teman bersama. Saat itu, Iqbal, yang berprofesi sebagai pengusaha butik, tampak bersahaja dengan setelan batiknya. Ia memiliki senyum yang hangat dan tatapan mata yang tenang, seolah tak ada beban. Siti merasa nyaman berbicara dengannya sejak awal. Seperti sudah lama mengenalnya, hubungan mereka berjalan lancar, dan Iqbal selalu menunjukkan perhatian lebih kepada Siti. Ia bukan hanya pria mapan dengan usaha butik yang sukses, tapi juga penuh empati dan perhatian. Setiap kali Siti menceritakan hari-harinya yang sibuk, Iqbal selalu mendengarkan dengan seksama, memberi nasihat, atau sekadar menghiburnya dengan cerita lucu. Iqbal tampak menjadi sosok ideal yang diinginkan oleh Siti, yaitu seseorang yang peduli, dewasa, dan memiliki prinsip hidup yang jelas. Setelah beberapa bulan berpacaran, Iqbal akhirnya melamar Siti. Bagi Siti, ini adalah momen yang sangat berkesan. Iqbal melamarnya dengan cara yang sederhana namun tulus. Tanpa drama, tanpa embel-embel, hanya sebuah percakapan di sore hari saat mereka berjalan-jalan di taman kota. "Aku ingin menjalani hidup bersama kamu," ucap Iqbal saat itu, membuat hati Siti bergetar. Tanpa ragu, Siti menerima lamarannya, dan mereka pun mulai merencanakan pernikahan. Hari pernikahan mereka adalah momen yang bahagia, penuh dengan tawa, senyuman, dan harapan dari keluarga dan sahabat. Siti merasa kehidupannya kini lengkap. Semua orang yang hadir bisa melihat kebahagiaan di wajah keduanya. Setelah hari itu, Siti membayangkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Bangun di pagi hari bersama, saling membantu mengurus rumah, berbagi cerita sepulang kerja, dan menikmati akhir pekan berdua. Namun, kenyataan seringkali tak selalu seperti yang dibayangkan. Hanya dalam 2 minggu pertama pernikahan, Siti mulai merasakan hal-hal yang tak pernah ia duga. Di minggu-minggu pertama setelah pernikahan, Siti awalnya sangat bahagia. Setiap pagi, dia disambut oleh aroma kopi dan sarapan hangat yang sudah disiapkan oleh Iqbal. Suaminya itu bangun lebih pagi, menyiapkan segala sesuatu di rumah sebelum Siti membuka mata. Bahkan, setiap kali Siti beranjak dari tempat tidur, Iqbal sudah lebih dulu merapikan kamar, memastikan bahwa semua barang berada di tempatnya. Awalnya, Siti merasa sangat dimanjakan. Tak ada hal yang lebih ia sukai selain bisa menikmati sarapan bersama tanpa perlu repot mempersiapkannya. Ia bersyukur memiliki suami yang begitu peduli dan rajin membantu pekerjaan rumah. Namun, setelah beberapa hari, Siti mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia hendak membantu Iqbal di dapur, suaminya selalu berkata, "Tenang saja, sayang. Kamu kan baru bangun, istirahat saja dulu." Siti merasa bingung. Karena setiap kali dia ingin berperan dalam pekerjaan rumah tangga, Iqbal selalu menolak. Ketika ia mencoba membantu mencuci piring, Iqbal dengan cepat mengambil alih, "Biar aku saja yang cuci, kamu kan sudah lelah kerja seharian." Siti mencoba menerima sikap Iqbal dengan lapang dada, menganggap bahwa mungkin ini adalah caranya menunjukkan cinta. Namun, lambat laun, perasaan aneh mulai merayapi pikirannya. Dia mulai merasa tak punya ruang untuk berperan dalam rumah tangganya sendiri. Di hari lain, Siti mencoba menyapu lantai ketika pulang kerja lebih awal. Namun, saat baru saja mulai, Iqbal langsung mengambil alih sapu dari tangannya. "Sayang, kamu sudah bekerja seharian, biar aku saja yang beres-beres," katanya sambil tersenyum. Siti merasa tak enak hati, namun ia menurut saja. Setiap sudut rumah selalu rapi, bersih, dan wangi. Semua barang sudah tertata rapi, dan seakan tak ada ruang bagi Siti untuk menambahkan apapun. Waktu berjalan, dan Siti semakin merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dia rindu untuk bisa membuatkan sarapan untuk suaminya, melakukan pekerjaan rumah kecil seperti menyiapkan pakaian, atau sekadar membantu merapikan rumah. Namun, setiap kali ia mencoba, Iqbal dengan lembut tapi tegas menolak bantuannya. "Aku ingin kamu bahagia dan istirahat saja di rumah," ucap Iqbal berkali-kali, membuat Siti bingung dan mulai merasa tertekan. Di satu malam, Siti akhirnya memberanikan diri mengutarakan perasaannya. "Mas,
Aku merasa seperti tidak berperan di rumah ini. Aku ingin bantu, ingin melakukan sesuatu juga. Iqbal menatapnya dengan bingung, seakan tak memahami maksud dari perasaan Siti. Kenapa? Sayang? Bukankah semua ini aku lakukan supaya kamu tidak perlu repot? Kamu sudah bekerja keras di kantor. Aku hanya ingin kamu bisa santai saat di rumah. Ucapan Iqbal membuat Siti semakin dilema. Di satu sisi, ia mengerti bahwa suaminya melakukan semua ini karena cinta dan perhatian. Tapi di sisi lain, ia merasa kehilangan jati dirinya. Dia merasa tak ada peran untuknya dalam rumah tangga ini. Siti tidak ingin hanya menjadi istri yang duduk diam dan melihat suaminya melakukan semua hal. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan rumah mereka, memiliki tempat untuk berkontribusi dan merasa diakui. Perasaan frustrasi itu terus menumpuk. Setiap kali ia melihat Iqbal membersihkan rumah atau memindahkan perabotan tanpa bertanya, Siti merasa semakin jauh dari impian rumah tangga yang ia bayangkan. Hari-hari pernikahan yang awalnya penuh kebahagiaan mulai berganti dengan rasa janggal bagi Siti. Setiap ia pulang kerja, ia menemukan rumah sudah bersih tanpa celah, perabotan tertata rapi, dan aroma masakan yang lezat menyambutnya. Tidak ada satupun pekerjaan rumah yang tersisa untuknya. Awalnya, ia merasa senang dan terbantu. Namun, perasaan itu segera berubah menjadi kekosongan. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang membuatnya merasa sebagai tamu di rumah sendiri. Siti pernah membayangkan, setelah menikah, ia dan suaminya akan menjalani rutinitas rumah tangga bersama, saling melengkapi dan berbagi tugas. Ia menantikan momen di mana mereka bisa menyiapkan sarapan bersama, membersihkan rumah di akhir pekan, atau sekadar berbenah sambil bercanda. Sayangnya, kenyataan jauh dari harapan. Setiap kali ia mencoba membantu, Iqbal selalu lebih dulu mengerjakan semuanya. Siti berusaha membicarakan hal ini dengan Iqbal, mencoba mencari jalan agar dia pun bisa memiliki peran di rumah mereka. Mas, aku juga ingin ikut membantu. Nggak enak kalau semua dikerjain kamu sendiri. Aku jadi merasa seperti tamu di rumah sendiri, ucap Siti suatu malam dengan nada hati-hati. Namun, Iqbal hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Sayang, kamu sudah capek kerja seharian. Biar aku yang urus semuanya. Aku senang bisa melakukan ini untukmu." Iqbal tampak tidak menyadari perasaan Siti. Bagi Iqbal, ini adalah caranya menunjukkan cinta dan perhatian. Tapi bagi Siti, ini terasa seperti kehilangan makna dalam rumah tangga mereka. Ia ingin menjadi istri yang memiliki peran, yang bisa ikut merasakan tanggung jawab dalam menjaga rumah. Namun, setiap upaya yang ia lakukan untuk mengambil bagian selalu berakhir dengan Iqbal yang menolak. Perasaan asing itu semakin menjadi-jadi ketika Iqbal mulai memindahkan perabotan rumah tanpa diskusi. Meja makan yang tadinya di ruang tengah, ia pindahkan ke sudut dekat dapur. Rak buku di ruang tamu digeser ke kamar tidur. Siti yang tadinya ingin membuat rumah terasa hangat dan nyaman justru merasa semakin jauh dari rumah itu sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berbagi, malah terasa kaku dan teratur seperti ruang pamer butik. Pada suatu sore, Siti menemukan seluruh isi dapur telah berubah letak. Semua bumbu dapur dipindahkan ke rak yang tinggi, sulit ia jangkau. Alat masak yang biasanya ia letakkan di tempat strategis, sekarang tersembunyi di dalam laci-laci besar. Hatinya terasa perih. Ia menyadari bahwa bahkan dapur yang seharusnya menjadi tempatnya berkarya, kini tak lagi terasa seperti miliknya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir positif, berharap Iqbal akan memberi ruang baginya seiring waktu. Hari demi hari berlalu, dan perubahan itu tak kunjung terjadi. Setiap kali ia ingin menata rumah atau sekadar menambahkan hiasan kecil di ruang tamu, Iqbal selalu lebih dulu mengambil alih, seperti mengendalikan seluruh suasana rumah. Siti mulai merasa seolah-olah pernikahan ini bukanlah tentang kebersamaan, melainkan hanya tentang mengakomodasi keinginan Iqbal untuk membuat semuanya sempurna. Semakin hari, Siti merasa semakin terkekang. Rasa frustrasinya semakin menjadi, namun ia menahan diri untuk tidak meluapkan perasaannya kepada Iqbal. Baginya, Iqbal adalah suami yang baik, dan ia merasa bersalah setiap kali ada pikiran untuk mengeluhkan keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan asing ini semakin memengaruhi kebahagiaannya. Pada suatu malam, saat makan malam, Siti berusaha membuka pembicaraan yang lebih serius. "Mas, aku ingin merasa lebih terlibat dalam rumah kita. Aku ingin membantu lebih banyak, bukan hanya duduk dan menikmati hasil kerja kamu." Iqbal menghela napas, tersenyum dengan nada santai. "Siti,
Aku ingin kamu bahagia dan gak terlalu repot. Kamu sudah cukup sibuk dengan pekerjaanmu. Percayalah, aku senang mengurus semua ini. Jawaban Iqbal yang seakan mengabaikan perasaannya membuat Siti semakin bingung. Ia tak pernah membayangkan bahwa keinginan sederhana untuk berkontribusi di rumahnya sendiri akan menjadi sesuatu yang sulit. Ia merasa suaminya tidak benar-benar memahami betapa pentingnya peran itu bagi dirinya. Beberapa hari kemudian, Siti mulai sering menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah. Ia merasa enggan pulang cepat karena tahu tak ada yang bisa ia lakukan setibanya di rumah. Seluruh aktivitas sudah diselesaikan Iqbal dengan sempurna. Hal ini lambat laun mengusik hubungan mereka. Suasana menjadi dingin, dan Siti merasa seperti berbicara dengan orang asing. Ia mulai menyadari bahwa perasaan kecewa dan tertekan telah menggerogoti cintanya perlahan-lahan. Di suatu akhir pekan, Siti berusaha bicara dari hati ke hati dengan Iqbal. Ia mencoba menjelaskan bahwa keinginannya untuk berbagi peran di rumah bukan karena tak menghargai Iqbal, melainkan karena ia ingin memiliki ruang untuk menunjukkan cinta dan perhatiannya dengan caranya sendiri. Namun, Iqbal tampaknya tak memahami. Ia merasa telah melakukan yang terbaik untuk Siti, memberikan semua yang ia pikir dibutuhkan istrinya. Sayang, aku ini kan suamimu. Sudah tugasku untuk membuatmu merasa nyaman dan tak perlu repot. Kalau semua bisa aku tangani, kenapa kamu harus merasa tidak bahagia? Kalimat itu menusuk hati Siti. Iqbal menganggap perasaan hampa yang dialaminya sebagai sesuatu yang sepele. Ia merasa suaminya hanya melihat permukaan, dan tidak memahami bagaimana pernikahan ini memengaruhi hatinya yang mendalam. Mungkin bagi Iqbal, semua ini hanya soal pekerjaan rumah, tapi bagi Siti, ini adalah soal harga diri, soal peran yang ia inginkan dalam rumah tangganya. Siti akhirnya mulai mempertimbangkan hal-hal yang selama ini ia coba abaikan. Rasa frustrasi yang semakin menumpuk membuatnya memikirkan pilihan untuk mengakhiri pernikahan. Meskipun ia tahu Iqbal adalah pria yang baik dan penuh perhatian, rasa asing dan tak diinginkan ini semakin menghantuinya. Hubungan mereka terasa hampa, dan komunikasi yang dibangunnya dengan penuh hati-hati justru tak tersampaikan. Setelah banyak malam tanpa tidur, Siti mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus hidup dalam pernikahan yang membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Pada suatu pagi yang sejuk, ia mempersiapkan diri untuk mengungkapkan niatnya pada Iqbal. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, aku rasa kita perlu bicara serius soal pernikahan ini." Iqbal terdiam, wajahnya penuh tanya. "Maksudmu?" Siti menarik napas dalam, menahan air mata yang sudah menggenang. "Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan kalau terus seperti ini. Aku merasa, seolah-olah aku nggak punya tempat di rumah ini, Mas." Iqbal tampak terkejut dan tak percaya. "Siti, apa yang kamu maksud? Apa yang kurang? Aku sudah berusaha membuatmu bahagia." Siti menggeleng pelan. Matanya menatap Iqbal penuh kesedihan. "Mas, ini bukan soal materi atau pekerjaan rumah. Ini soal perasaan. Aku ingin merasa punya tempat di rumah kita. Aku ingin peran di sini, bukan hanya sekadar orang yang tinggal." Mereka terdiam lama, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, mereka menyadari bahwa meskipun cinta masih ada, perbedaan dalam cara mereka menjalani kehidupan rumah tangga telah menciptakan jarak yang sulit diatasi. Hari-hari berikutnya penuh ketidakpastian. Siti dan Iqbal mencoba mencari solusi. Namun setiap percakapan justru berakhir dengan kebingungan dan kekecewaan. Iqbal tidak bisa memahami mengapa cinta dan perhatiannya terasa tidak cukup. Sementara itu, Siti merasa semakin tenggelam dalam kehampaan yang membuatnya tak lagi mengenali arti pernikahan mereka. Dan di sanalah, di tengah-tengah rasa bingung dan sakit hati, Siti mulai mempertimbangkan keputusan terberat dalam hidupnya. Apakah ia akan melanjutkan atau mengakhiri hubungan yang dulunya ia impikan ini? Malam demi malam, Siti merenungkan kehidupannya. Suaminya memang baik, namun pernikahan yang ia impikan tak pernah berjalan seperti ini. Ia merasa hampa dan tak menemukan tempat dalam rumah tangganya. Hingga akhirnya, dengan berat hati, ia merasa perceraian adalah satu-satunya jalan agar dirinya tidak terus terjebak dalam ketidakbahagiaan. Setelah memikirkan dengan matang, Siti pun mengajukan gugatan cerai. Dengan berlinang air mata, ia berbicara pada Iqbal. "Aku tak ingin terus merasa terasing di rumahku sendiri. Aku merasa tak punya tempat di sini, seolah aku hanya tamu di rumah kita. Aku perlu peran, perlu tempat untuk jadi diriku." Iqbal terkejut.
Ia mencoba memahami perasaan istrinya namun menyadari bahwa selama ini, niat baiknya justru membawa kehampaan bagi Siti. Dengan berat hati, mereka sepakat berpisah demi kebaikan bersama. Hari-hari setelah perceraian berjalan sunyi bagi keduanya. Siti kembali fokus pada pekerjaannya dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Iqbal, meskipun merasa terpukul, belajar bahwa dalam rumah tangga, tak hanya kebaikan yang dibutuhkan, tapi juga pemahaman dan keseimbangan peran. Setelah perpisahan itu, mereka tetap menjaga hubungan baik. Bagi Siti, pengalaman ini menjadi pelajaran besar tentang pentingnya komunikasi dan menemukan keseimbangan dalam menjalani peran. Sementara bagi Iqbal, ia belajar bahwa cinta yang sejati berarti memberi ruang untuk berkembang, bukan sekadar melindungi. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.